Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Fahmi Musari. Jadi teman-teman, di video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan kembali hal-hal apa yang menjadi penting bagi teman-teman ya untuk dipersiapkan guna mengikuti tes CPNS nantinya. Jadi teman-teman, di video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan informasi-informasi yang menurut saya sesuai dengan pengalaman saya itu informasi penting bagi kita untuk bisa terus dipersiapkan mulai dari sekarang dalam rangka untuk mengikuti tes CPNS nanti, khususnya lagi dalam rangka untuk meningkatkan nilai TIU CPNS kita. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya soal atau salah satu tes CPNS itu kan ada SKD namanya ya, seleksi kompetensi dasar. Dan di seleksi kompetensi dasar itu salah satu komponennya adalah ada komponen tes intelijensia umum atau TIU. Nah, dalam tes TIU ini itu kebanyakan atau bisa disampaikan sebagian besar soal-soal TIU ini adalah soal-soal yang berkenaan dengan konsep-konsep matematika. Jadi teman-teman, mungkin bagi sebagian kita seperti saya juga ya itu sudah lama tidak berkenaan atau sudah lama tidak bersinggungan dengan hal-hal yang berbau matematika ya, yang berbau angka-angka, karena mungkin selama ini ya kita kuliahnya bukan di jurusan matematika atau bukan di jurusan yang berkenaan dengan angka-angka, kita kuliahnya di jurusan sosial misalnya. Jadi kita udah agak lupa gitu ya, sudah agak bingung mengenai konsep-konsep matematika walaupun itu konsep-konsep dasar. Jadi teman-teman, saya merasa penting bagi kita untuk kembali mengingat konsep-konsep dasar matematika ini karena kita memang harus nantinya ya ketika mengikuti tes CPNS, ketika kita menjawab soal-soal TIU itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang harus menjawab soal-soal yang berkenaan dengan matematika tersebut. Oleh karena itu teman-teman, saya merasa tidak ada salahnya bagi kita untuk bisa terus mulai dari sekarang mempersiapkan diri untuk bisa menghafal atau mengingat kembali konsep-konsep dasar matematika itu guna nanti kita bisa mendapatkan nilai maksimal di tes CPNS nanti, khususnya di soal atau di tes TIU-nya. Jadi teman-teman, di video sebelumnya saya ada menyampaikan bahwasanya hal-hal konsep atau konsep-konsep penting apa yang harus diingat dalam rangka untuk menghadapi tes TIU CPNS ini. Nah, di video kali ini juga saya akan kembali menyampaikan informasi-informasi atau konsep-konsep penting matematika lainnya ya yang harus teman-teman ingat guna nanti bisa lebih mudah ya, kita harapkan seperti itu, bisa lebih mudah untuk menjawab soal-soal TIU CPNS. Sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman, saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk bisa dukung channel YouTube saya ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga nyalakan loncengnya ya, biar nanti teman-teman bisa tahu update informasi yang saya sampaikan melalui video-video YouTube saya. Dan juga saya mohon untuk bisa like videonya dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video yang saya sampaikan ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sebagian besar soal TIU CPNS itu adalah soal-soal yang berkenaan dengan matematika atau berkenaan dengan angka-angka. Nah, kita juga ketahui bersama bahwasanya dalam matematika itu ada sangat banyak konsep-konsep yang harus diingat. Ada sangat banyak rumus-rumus yang harus dihafal. Nah, mungkin ini yang menjadi kesulitan kita dalam menghadapi atau dalam menjawab soal-soal TIU CPNS. Jadi teman-teman, dalam tes CPNS ini, khususnya dalam menjawab soal TIU, itu konsep-konsep matematika yang harus kita kuasai atau yang harus kita mengerti itu bukanlah konsep-konsep matematika tingkat lanjut yang sangat-sangat sulit. Nah, di sini kita hanya perlu untuk mengingat kembali sebenarnya ya konsep-konsep dasar matematika. Jadi teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman ya untuk bisa kembali mengingat-ingat apa konsep-konsep matematika yang dulu pernah kita ingat, pernah kita kuasai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini dalam menghadapi tes TIU CPNS sebenarnya konsep-konsep matematika yang harus kita ingat itu hanyalah konsep-konsep matematika dasar gitu teman-teman ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, itu ada beberapa konsep dasar matematika yang harus kembali teman-teman ingat ya. Nah, di video kali ini kembali saya ingin melanjutkan apa-apa aja konsep-konsep dasar matematika yang harus teman-teman ingat untuk bisa membantu teman-teman nantinya dalam menjawab soal TIU CPNS. Teman-teman semuanya, konsep matematika selanjutnya yang harus teman-teman ingat kembali itu adalah konsep-konsep matematika yang menggunakan tanda-tanda.
Nah, tanda-tanda di sini itu sebenarnya tanda-tanda yang familiar bagi kita. Ya minimal dulu ketika SD ya, saya ingatnya itu SD, kita pernah belajar mengenai tanda-tanda ini. Nah, teman-teman harus diingat kembali bahwasanya dalam matematika itu ada penggunaan tanda yang mengatakan atau yang menyatakan besar dari, kurang dari, ya, besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan dan sama dengan itu sendiri. Teman-teman, konsep matematika ini harus teman-teman ingat supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam menjawab soal TIU CPNS. Karena di beberapa soal TIU itu, ya mungkin teman-teman atau sebagian teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes CPNS ini tahu ya atau ingat soal-soal yang menanyakan tentang hubungan nilai X dan nilai Y. Jadi teman-teman, di soal TIU CPNS itu ada beberapa soal yang menanyakan tentang hubungan nilai X dan nilai Y. Nah, di pilihan jawabannya itu sangat sering teman-teman ditanyakan mengenai hubungan nilai X dan nilai Y tersebut. Artinya, yang mana yang lebih besar? Apakah lebih besar nilai X atau lebih besar nilai Y ya atau sama dengan ya. Jadi tanda-tanda ini akan digunakan teman-teman. Jadi untuk bisa memudahkan kita menjawab soal TIU tersebut, jadi tidak ada salahnya kepada teman-teman untuk kembali mengingat konsep-konsep tanda-tanda tadi itu. Besar dari, kurang dari, ya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, ya itu harus diingat kembali supaya nanti bisa lebih mudah ya, lebih mudah mengerti apa maksud dari soal-soal TIU yang menggunakan tanda-tanda tersebut. Konsep selanjutnya yang harus teman-teman ingat itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam matematika. Nah, saya juga sampaikan bahwasanya istilah ini bukan istilah yang asing bagi teman-teman ya, saya yakin itu karena memang ini sudah pernah ya, lagi-lagi saya sampaikan ini sudah pernah kita pelajari atau sudah pernah kita pahami dulunya. Nah, jadi teman-teman, ada dalam matematika itu konsep bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan juga bilangan prima. Nah, teman-teman pasti ingat akan hal ini. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa soal juga nantinya dalam TIU CPNS khususnya akan menggunakan istilah-istilah ini. Istilah bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan juga bilangan prima. Jadi teman-teman, saya sarankan atau saya sampaikan kepada teman-teman, ya ada beberapa soal TIU yang menanyakan atau yang menggunakan soal-soal dengan istilah-istilah tersebut. Jadi ini juga menjadi hal penting bagi teman-teman untuk diingat kembali ya, bilangan-bilangan apa saja yang termasuk ke dalam bilangan asli, yang termasuk ke dalam bilangan cacah, yang termasuk ke dalam bilangan bulat, dan yang termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi ini kalau kita ingat bilangan-bilangan tersebut, insya Allah nanti akan memudahkan teman-teman semuanya untuk menjawab soal-soal TIU tersebut. Nah, jadi bilangan-bilangan ini dia nanti sedikit-sedikit aja bedanya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang bisa langsung diingat ya, bisa langsung diingat, bisa langsung dihafal bilangan-bilangan yang termasuk ke dalam istilah-istilah yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, konsep yang juga tidak kalah pentingnya bagi teman-teman untuk bisa langsung diingat atau diingat-ingat terus mulai dari sekarang itu adalah konsep satuan waktu. Nah, di video sebelumnya saya ada sampaikan bahwasanya ada beberapa konsep satuan waktu yang harus diingat ya seperti jam, menit dan juga detik. Nah, di sini saya ingin sampaikan atau ingin tambahkan mengenai satuan-satuan waktu yang juga sering muncul dalam soal TIU CPNS nantinya. Nah, teman-teman semuanya, nanti dalam soal TIU CPNS itu akan ditanyakan ya, sering juga muncul soal-soal yang menanyakan tentang perbandingan umur, ya perbandingan usia. Nah, jadi di sini teman-teman akan ada istilah-istilah yang muncul nantinya seperti ya tahun, ya seperti kita tahu ini tahun, terus ada istilah windu, ada istilah lustrum, ada istilah dekade atau dasawarsa, ya. Nah, ini hal-hal ini atau istilah-istilah ini harus teman-teman ingat kembali. Misalnya nanti satu windu berapa tahun, ya, satu lustrum berapa tahun, gitu ya, satu dekade berapa tahun, sampai nanti satu milenium, satu abad, gitu ya, berapa tahun, satu tahun berapa bulan, gitu ya. Nah, jadi untuk satuan-satuan waktu ini bisa teman-teman ingat kembali. Karena nanti dalam soal TIU CPNS terutama yang soal-soal menanyakan perbandingan umur atau perbandingan usia ini sering muncul teman-teman. Istilah ini sering muncul. Jadi kalau kita lupa satu windu berapa tahun ya, satu dekade berapa tahun, nah ini akan sulit kita untuk bisa menjawab soal-soal TIU tersebut. Karena nanti ketika kita ingin menjawab soalnya, kita tahu bagaimana cara menjawabnya, tapi kita lupa ya satu windu itu berapa tahun. Misalnya nanti ada soal yang ditanyakan
selisih umur si A dan si B itu adalah satu window misalnya. Nah, kita lupa satu window itu berapa tahun. Nah, jadi ini akan sulit teman-teman ya. Ini akan ya kemungkinan besar nanti jawaban yang kita cari itu salah, atau jawaban yang kita jawab nanti itu salah. Atau bahkan mungkin kita nggak bisa jawabnya, atau kita nggak bisa mengerjakan soal tersebut. Karena konsep dasarnya kita nggak tahu tadi ya, satu window itu berapa tahun, satu dasawarsa berapa tahun. Nah, jadi teman-teman, kembali saya sampaikan bahwasanya konsep satuan waktu ini penting, jadi silakan teman-teman ingat kembali ya, mulai dari satu milenium 1000 tahun ya, satu abad 100 tahun gitu ya, satu dasawarsa 10 tahun dan seterusnya. Sampai bahkan mungkin nanti ada istilah satu catur wulan, itu berapa bulan ya, satu triwulan berapa bulan. Sampai nanti dia yang paling kecilnya adalah 1 menit berapa detik. Nanti bisa teman-teman cek di tabel ini. Nah, jadi teman-teman, kembali saya ingatkan bahwasanya konsep-konsep dasar matematika ini itu akan sangat membantu teman-teman nantinya untuk menjawab soal-soal TIU CPNS. Bagi teman-teman yang mungkin selama ini udah sangat jarang berkenaan atau udah sangat jarang menjawab soal-soal yang berkenaan dengan matematika, itu jangan khawatir. Ya, masih ada waktu bagi teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS nantinya. Khususnya bagi kita-kita yang mungkin selama ini kuliahnya bukan di jurusan eksak, ya jurusan IPS atau jurusan sosial, kita kuliahnya itu akan menemukan sedikit kendala dalam mengingat konsep-konsep dasar matematika ini. Ya, tapi dengan waktu yang masih lumayan panjang ini, jadi bisa teman-teman gunakan terus mulai dari sekarang, kembali dihafal, kembali diingat ya konsep-konsep dasar matematika yang saya sampaikan. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes CPNS, jadi konsep-konsep dasar matematika ini sangat-sangat sering kita temukan dalam soal-soal yang ditanyakan. Jadi teman-teman tidak ada salahnya mulai dari sekarang ya, sambilan teman-teman menunggu proses seleksi penerimaan CPNS-nya itu dibuka. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kuatkan lagi ya, dimantapkan lagi konsep-konsep dasar matematika ini. Silahkan diingat-ingat terus karena nanti sangat membantu teman-teman dalam memahami soal-soal TIU CPNS. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau selama ini mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tes CPNS merasa, waduh ini soal TIU ini agak sulit ya, karena udah lama nggak lakukan hitung-hitung lagi, udah lama nggak ingat matematika lagi gitu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang silakan mantapkan terus persiapan teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes CPNS, silakan diingat terus teman-teman ya. Semoga nanti ketika ikut tes CPNS, siapa tahu kan tes yang pertama itu bisa lulus, amin ya. Jadi nggak ada salahnya dilakukan persiapan ini sehingga nanti ketika jawab soal-soal TIU itu bisa lebih mudah teman-teman. Nggak ada kesannya, waduh ini soal matematika itu saya sangat sulit mengerjakannya gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya kita berikhtiar, nggak ada salahnya kita berusaha mulai dari sekarang. Kita ingat terus konsep-konsepnya, kita hafal terus konsep-konsepnya. Semoga nanti apa-apa yang kita hafal mulai dari hari ini, apa-apa yang kita ingat mulai dari sekarang, itu bisa membantu kita ketika menjawab soal-soal tes CPNS nantinya, khususnya yang TIU. Teman-teman semuanya, demikian untuk video kali ini. Saya kembali sampaikan kepada teman-teman untuk bisa terus semangat, untuk bisa terus serius mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS di tahun 2021 nantinya. Semoga apa-apa yang kita usahakan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, itu akan berbalas sebuah kelulusan nantinya bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya harapkan sekali lagi untuk bisa dukung channel YouTube saya ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, like juga videonya, dan saya mohon bantuan teman-teman untuk men-share video ini agar ada lebih banyak lagi teman-teman kita di luar sana bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini, insya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.